masalah lingkungan, apakah lingkungan akan mempersalahkan, masalah kesempatan, masalah apakah nanti akan diperkarakan. Kalau semua ini ya setengah lolos, terus dirinya juga dalam keadaan stres berat, maka otomatis pelecehan akan sangat menonjol, sangat meningkat, dan akhirnya setiap orang yang ingin melakukan pelecehan seksual tidak mengekang atau kurang mengekang diri, dan inilah yang terjadi saat ini. Bu, tapi terkait dengan Agus sendiri dengan fisik seperti itu, mohon maaf nih Bu, untuk orang-orang kaum disabilitas, apa benar Bu dia memiliki rasa percaya diri yang tinggi gitu? Sekarang orang itu disabilitas atau bukan, itu semuanya mirip-mirip juga. Ada yang percaya diri, ada yang tidak percaya diri. Hanya bedanya satu mempunyai suatu cacat dalam badannya, dan dengan cacat itu dia berkurang untuk melakukan suatu pemaksaan. Tapi kalau kita lihat di sini dalam segi Agus Buntung, di situ memang dia punya suatu kelebihan yang negatif, kelebihan dalam cara dia merayu, akhirnya kelebihan dalam cara dia melakukan walaupun dia tidak bisa membuka celananya. Ini yang terjadi kan. Jadi taktik dia sebetulnya luar biasa, taktik dalam hal dimana dia dengan ramahnya seolah-olah bisa dipercaya, seolah-olah tidak ada apa-apa. Kemudian kita mau menolong, ternyata pertolongan itu disalahgunakan, dan akhirnya terjadilah pelecehan. Tapi pelecehan itu kan bukan hanya terjadi sekali. Jadi sebetulnya moral dari Agus Buntung itu juga kurang baik. Kenapa kok bisa memaksakan orang dengan taktik jahat dia? Itu kan siasat jahat. Tapi Bu, katanya dia berani melakukan itu ada campur tangan dari ibunya juga yang ikut turut serta membantu. Sekarang masalah ibunya ikut membantu atau tidak, kita tidak tahu, saya tidak membaca artikelnya. Mungkin saja benar, mungkin saja. Jadi kita bayangkan orang cacat, kadang-kadang seorang ibu itu begitu kasihan dan akhirnya mengikuti semua yang dia minta, walaupun itu hal yang jahat tetap diikuti saja. Jadi karena kasih sayang yang terlalu besar pada anaknya, itu salah satu kemungkinan. Ini sih jarang ya Bu, ada pelaku seksual dari pelaku kejahatan seksual dari kaum disabilitas itu sangat langka. Betul seperti apa sih? Sekarang kalau kita lihat langkahnya, kenapa kok langka? Langkahnya adalah kemampuan untuk melakukannya dengan cacat yang ada. Tapi di sini kemampuan itu dikompensir oleh suatu siasat yang cukup hebat dengan suatu tingkah laku yang cukup hebat. Jadi kalau dilihat kan dia seperti orang yang ramah, orang yang baik. Jadi itu juga yang terjadi pada golongan penipu-penipu. Kan mereka juga kelihatan baik kan. Jadi sekarang itu orang cukup sering kelihatan baik padahal dia tidak baik. Bu, tapi orang korban-korban ini sebutnya bahwa saat Agus berbicara itu seperti kena gendam atau hipnotis Bu. Orang seperti Agus dengan latar belakang memiliki kekurangan gitu, apa mungkin Bu dia memperdalam ilmu-ilmu yang berbau seperti itu? Sekarang soal ilmu kita menilai lebih lanjut, tapi yang jelas adalah bahwa sikapnya dan cacatnya memudahkan orang untuk kasihan ke dirinya, dan dengan kasihan mengikuti apa yang dia minta, dan awalnya belum pada suatu pelecehan seksual, tapi berlanjut ke pelecehan seksual. Itu yang terjadi sekarang. Netizen juga menganggap Agus ini punya pengaruh besar melalui ucapannya, sehingga korban-korban ini kayak kebawa yang tadi bilang dengan rasa simpati, iba, kasihan gitu. Sekarang kita lihat dalam senyumnya, dalam kata-katanya, kalau memang senyum dia memikat orang dan akhirnya dia orang kasihan pada cacatnya, maka
sangat mungkin orang akan membantu. Orang senyum dengan senyumnya dan kata-kata yang sangat manis, itu saja sudah membuat orang percaya kan. Apalagi ini ditambah dengan cacat, sehingga orang menambah dengan rasa kasihan.